sahabat orang tua kita. Selamat pagi, salam, salam damai sejahtera bagi kita. Selamat Paskah untuk kita semua. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, kita bersyukur Tuhan menghantar kita memasuki hari yang baru, Senin 21 April 2025. Sebelum kita memulai aktivitas kita, baiklah kita mendengarkan firman Tuhan, dan untuk itu, marilah kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur atas penyertaan-Mu bagi kami hingga pada hari ini. Dan kami akan mendengarkan firman-Mu, ya Tuhan. Berkatilah firman-Mu bagi kami. Berkatilah kami yang mendengarkan firman-Mu. Dan biarlah kami boleh melakukannya dalam kehidupan kami masing-masing. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ayat renungan kita hari ini, Senin 21 April 2025, diambil dari Mazmur 118 ayat 17. Aku tidak akan mati tetapi hidup, dan aku akan menceritakan perbuatan-perbuatan Tuhan. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, hari ini kita memasuki hari yang baru dengan penuh sukacita. Dan firman Tuhan hari ini mengajak kita agar kita dalam hidup ini menceritakan perbuatan Tuhan. Jadi judul renungan ini adalah hidup untuk menceritakan perbuatan Tuhan. Ayat ini berisi pernyataan atau ungkapan syukur atas penyelamatan Tuhan dalam kehidupan pemazmur sebagai orang percaya. Lalu dia menyatakan keyakinannya, mengungkapkan imannya, bahwa ia tidak akan mati, melainkan akan hidup. Dan dalam hidupnya, dia akan menceritakan perbuatan-perbuatan Tuhan. Mengapa? Karena dia percaya. Ketika dalam pengalamannya, ia pernah ada dalam bahaya, penderitaan, ataupun ancaman yang hampir merenggut nyawanya. Namun kasih karunia Tuhan benar-benar dia rasakan. Pertolongan Tuhan nyata dalam hidupnya, sehingga ia pun diselamatkan oleh Tuhan. Sejak itulah dia meyakini bahwa kehidupan yang diselamatkan oleh Tuhan seharusnya dipakai untuk memuliakannya dan memberitakan karya-karya Tuhan dalam hidupnya kepada orang lain atau sesamanya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, apa yang dapat kita petik untuk kita renungkan dari firman Tuhan pada hari ini? Pertama, hidup ini adalah anugerah Tuhan.
Suatu saat kita mungkin pernah menghadapi situasi yang sulit, entah sakit penyakit yang membuat kita hampir putus asa, atau ancaman yang benar-benar mau merenggut nyawa kita, atau pergumulan berat dan tantangan hidup lainnya. Lalu Tuhan menyelamatkan kita. Tuhan memberikan kita kesempatan untuk hidup lagi. Saat kita menyadari bahwa hidup, kesehatan, atau keselamatan itu adalah karena Tuhan, di sanalah kita baru menyadari bahwa hidup kita adalah anugerah Tuhan. Artinya, saat kita menyadari bahwa jika kita hidup hingga hari ini, itu semua anugerah Tuhan. Tuhan masih punya rencana atau maksud dalam hidup kita. Sesuatu yang menjadi tugas dan tanggung jawab kita selagi kita hidup, selama kita hidup. Yang kedua, hidup ini punya tujuan. Kalau kita bertanya pada diri sendiri, untuk apa aku masih hidup? Jawabannya sederhana, untuk menceritakan perbuatan-perbuatan Tuhan. Berarti saat Tuhan memperpanjang hidup kita, bukan sekedar untuk kita nikmati sendiri, tetapi terutama adalah untuk menjadi saksi tentang kasih Tuhan, tentang kuasa Tuhan, tentang anugerah Tuhan yang telah kita alami dan rasakan dalam hidup ini. Menceritakan perbuatan-perbuatan Tuhan, menjadi saksi bagi Tuhan, dan untuk memuliakan Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, saat ini pun kita semua perlu bertanya kepada diri sendiri. Apakah melalui hidup saya, orang lain dapat melihat karya Tuhan, melihat pekerjaan Tuhan, melihat anugerah Tuhan? Apakah orang-orang di sekitar saya dapat melihat bahwa Tuhan atau pekerjaan Tuhan nyata melalui hidup kita, melalui pikiran, perkataan, perbuatan, atau tindakan kita? Yang ketiga, selama hidup, aktiflah bersaksi dan melayani. Pada awal renungan ini kita telah sebutkan bahwa kehidupan yang diberikan oleh Tuhan bukan hanya untuk dinikmati oleh kita sendiri, tetapi agar menjadi sarana memuliakan Tuhan melalui kesaksian tentang kebaikannya, tentang kebaikan-kebaikan Tuhan. Dengan kata lain, penyelamatan Tuhan memunculkan tanggung jawab, yaitu bersaksi secara aktif tentang karya Tuhan dalam hidup kita. Sekali lagi Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, ini mestinya akan tercermin melalui kata-kata, pemikiran, sikap, perbuatan, atau pelayanan kita. Bahkan lewat cerita hidup kita sendiri. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, disinilah kita perlu juga menyadari tidak semua kita dipanggil untuk berkhotbah. Tetapi semua orang, semua kita dipanggil untuk bersaksi. Oleh karena itu, saksikanlah kisah hidupmu. Kisah hidup kita semua. Kisah hidup kita masing-masing. Termasuk pada saat kita gagal, sakit, terluka, tersakiti, dan banyak hal lainnya dalam pengalaman hidup di masa lampau. Untuk satu hal, yaitu menunjukkan betapa besarnya kasih Tuhan dan kuasa Tuhan kita alami dan rasakan. Kita hidup karena Tuhan masih punya rencana. Marilah kita memberitakan kebaikan-kebaikan Tuhan kepada orang-orang di sekitar kita, bahkan kepada seluruh dunia ini. Amin. Selamat pagi, salam damai sejahtera,
Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang boleh kami renungkan pada pagi hari ini. Berkatilah firman-Mu bagi kami semua. Berkati kami yang mendengarkan firman-Mu. Dan kiranya kami pun boleh melakukannya dalam kehidupan kami masing-masing. Hari ini kami mengingat saudara-saudara kami, orang-orang yang kami kasihi, keluarga-keluarga yang dalam keadaan berduka ya Tuhan. Biarlah Engkau memberikan mereka kekuatan dan penghiburan. Demikian juga yang dalam keadaan sakit. Pulihkan dan sembuhkanlah mereka ya Tuhan. Jika ada di antara mereka yang pada hari ini atau dalam minggu ini akan menjalani tindakan dokter, kiranya itu semua membawa kebaikan, pemulihan, dan kesembuhan bagi mereka. Berkati Tuhan para dokter atau tim medis, berkati juga anggota keluarga yang mendampingi atau yang menjaga mereka yang dalam keadaan sakit. Tuhan, kami juga bawa dalam doa ini pergumulan kami masing-masing, terutama yang akan mengambil keputusan penting dalam hidupnya pada saat ini, pada hari ini. Tuhanlah yang menuntun dan mengarahkan mereka untuk mendengarkan firman Tuhan dan arahan Tuhan. Sehingga apapun keputusan yang diambil, seturut dengan kehendak Tuhan. Ya Tuhan, hari ini kami berserah diri ke dalam tangan-Mu. Biarlah Engkau yang menolong kami untuk melakukan tugas-tugas pekerjaan dan tanggung jawab kami. Dan membawa sukacita bagi kami semua. Dan menjadi kemuliaan bagi nama-Mu. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih setia dari Allah Bapa dan persekutuan dengan Roh Kudus kiranya menyertai kita semuanya. Amin.